Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Di antara kalian siapa nih kira-kira yang tahu kenapa sih bola tuh waktu dilempar ke lantai itu bisa memantul? Saya, Bu. Ya, boleh Mungkin jawab. karena bolanya bahannya elastis. Benar, itu ada hubungannya dengan elastivitas. Tapi ada juga hukum fisika yang mengaturnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut nih bagaimana hukum fisika tersebut. Kira-kira dari antara kalian ada yang bisa menceritakan nggak apa sih yang kalian tahu tentang gaya dan gerak? Misalnya kayak ketika kalian mendorong meja, apa tuh yang terjadi? Saya, Bu. Ya boleh. Fitri. Kalau kita dorong mejanya bergerak, Bu. Tapi kalau berat, jadi lebih susah buat dorongnya. Ya betul, itu adalah contoh pengaruh gaya terhadap benda. Jadi kalau mejanya berat, kita harus butuh gaya lebih besar. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau kita dorong benda terus dilepas, habis itu biasanya kan benda ini juga berhenti juga, Bu. Ya betul sekali, benda bisa berhenti karena adanya gaya gesek. Selanjutnya, karena kalian sudah punya gambaran awal yang bagus, sekarang kita akan lihat bagaimana sih hal tersebut dijelaskan dalam hukum Newton. Oke, sekarang kalian boleh perhatikan video ini dulu ya. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol atau biasa disebut sebagai resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam. Atau benda itu Ini menjelaskan tentang hukum Newton, di mana salah satunya ada hukum Newton pertama, yang mana hukum Newton pertama ini menjelaskan bahwa benda diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Terus, nah sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Di sini saya punya correction tape sama selembar kertas. Tolong perhatikan baik-baik ya apa yang bakal terjadi dengan correction tape-nya. Nah, apa yang terjadi tuh ketika saya menarik kertasnya secara cepat? Saya, Bu. Ya boleh. Correction tape-nya tetap diam, Bu. Betul sekali. Correction tape-nya tetap diam meskipun kertas ditarik. Nah, ini adalah contoh penerapan hukum Newton pertama, di mana benda cenderung mempertahankan keadaannya yang baik dalam diam maupun bergerak kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Kalian bisa membentuk kelompok, kemudian mendiskusikannya bagaimana sih pengaplikasian hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu kalian bisa mempresentasikannya hasil diskusinya. Oke, gimana diskusinya, lancar nggak? Lancar, Bu. Sekarang ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa sih yang kalian diskusikan. Boleh dari jarak. Mungkin saya, Bu, dari perwakilan kelompok kami itu menemukan contoh hukum Newton kedua. Nah, kalau sepeda digoes lebih kencang, maka kecepatannya bertambah karena gaya dari kaki
kita. Nah itu tuh sesuai dengan rumusnya, yaitu F sama dengan M dikali A. Ya, bagus. Itu contoh yang tepat sekali. Jadi gaya dari kaki itu bisa mempengaruhi percepatan sepeda. Kelompok lain silahkan. Saya Bu. Ya, kelompok kami itu membahas hukum Newton ketiga Bu. Misalnya, waktu main trampolin kita melompat ke bawah, tapi trampolinnya mantul ke atas. Jadi itu disebut dengan aksi reaksi kan ya Bu? Ya, betul sekali. Ketika kalian melompat, kaki kalian itu memberikan gaya kepada trampolin atau bisa disebut sebagai aksi, dan trampolin juga memberikan gaya yang sama besarnya tapi berlawanan, dan itu bisa disebut sebagai reaksi. Oke, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya mau tanya nih, untuk kesimpulannya, apa saja sih poin penting yang kalian sudah pelajari tentang hukum Newton ini? Saya Bu, Boleh Alisa. poin pentingnya adalah gaya itu bisa mempengaruhi gerak benda. Gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, atau bahkan mengubah arah geraknya. Jadi gaya itu sangat berperan dalam perubahan gerak benda. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, boleh. saya juga jadi paham kalau setiap ada aksi itu akan selalu ada reaksi. Nah, reaksi ini besarnya dirinya sama dengan aksi yang diberikan, cuman arahnya aja yang berlawanan. Jadi artinya gaya-gaya tersebut selalu bekerja berpasangan Bu. Oke, tepat sekali. Hebat ya, ternyata kalian sudah bisa memahami konsep Newton ini dengan sangat baik. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas hukum Kepler. Tolong dipersiapkan ya, anak-anak. Oke, karena saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.